Baik, selamat pagi, saudara. Kita lanjutkan bahasan kita untuk aljabar linear hari ini dengan melihat metode dekomposisi LU untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas mengenai nilai dan vektor eigen dan beberapa penggunaannya. Kemudian pekan depan kita juga akan lanjutkan penggunaan dari pendekatan ruang vektor untuk data mining. Nah, hari ini kita akan lihat satu metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Di preliminary pada mata kuliah ini, kita tentunya sudah mempelajari mengenai metode operasi baris elementer, ya, algoritmanya dalam dialokasikan di dalam metode eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana sistem persamaan linear tadi khususnya untuk yang banyaknya persamaan dan banyak variabel sama itu bisa diselesaikan dengan menggunakan dekomposisi LU. Ya. Sementara kalau untuk mendekompos suatu matriks menjadi perkalian matriks lower dan upper, matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah, itu kita menggunakan operasi baris elementer. Nah, kita ingatkan kembali tentang penggunaan operasi baris untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, sehingga nanti Anda bisa membandingkan, ya. Jadi membandingkan terutama untuk ini, khusus untuk yang sistem persamaan linear yang banyaknya variabel dan banyaknya persamaan itu sama. Karena nanti kalau untuk dekomposisi LU itu nggak bisa dilakukan kalau misalkan matriks koefisiennya bukan matriks bujur sangkar. Nah, kita masih ingat ya di awal preliminary pada materi mata kuliah aljabar linear dan juga sudah kita juga bahas di mata kuliah matematika dasar mengenai metode Gauss dan metode Gauss-Jordan. Nah, seperti misalkan ini adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear pada metode Gauss. Ya. Jadi dari sistem persamaan linear kita konversikan ke dalam matriks yang diperbesar, kemudian dari matriks yang diperbesar itu kita reduksi menjadi matriks echelon, kemudian dalam bentuk matriks echelon kita bisa transfer kembali ke dalam bentuk sistem persamaan linear yang baru, yang lebih sederhana, yang lebih mudah diselesaikan, ya, tetapi tidak sampai merubah penyelesaiannya. Nah, dari sistem persamaan linear baru itu kemudian kita melakukan substitusi balik. Nah, hasil substitusi balik itulah yang kemudian kita bisa mendapatkan solusinya. Atau seperti ini, jadi dari sistem persamaan linear seperti biasa itu kita transfer ke dalam bentuk matriks yang diperbesar. Nah, matriks yang diperbesarnya itu langsung kita reduksi ke dalam bentuk matriks echelon yang tereduksi. Nah, SPL baru yang dihasilkan dari matriks echelon yang tereduksi itu kan memberikan kita solusi. Dan ini adalah merupakan metode dari Gauss-Jordan. Nah, sebagaimana sudah kita contoh yang kita pakai itu ya, jadi dari sistem persamaan linear, kemudian jalur pertamanya sama, yakni setelah membentuk matriks yang diperbesar ini kita reduksi ya, sampai menghasilkan matriks echelon. Ya. Nah, dalam bentuk matriks echelon ini kita bisa bergerak ke
SPL baru, ya. Kemudian dari SPL baru itu kita substitusi balik untuk mendapatkan solusi. Atau dari posisi matriks echelon ini kita bisa melanjutkan reduksinya dengan menggunakan operasi baris itu sampai menghasilkan matriks echelon yang tereduksi. Nah, dalam bentuk matriks echelon tereduksi inilah lalu kita bisa transfer ke dalam bentuk SPL yang sudah akan menghasilkan solusinya. Ya. Ini kita bisa lihat sini. Jadi artinya dalam sistem ini maka kita bisa mengandalkan bentuk echelon di sini. Ya, bentuk echelon di sini nanti menunjukkan rank matrik dari matrik A atau rank matrik AB, ya, yang nanti akan memberikan indikasi apakah sistem tadi akan punya solusi atau tidak. Kalau misalkan punya solusi, maka solusinya tunggal atau banyak. Ini. Nah, cara lain untuk menyelesaikan sistem persamaan linear adalah dengan menggunakan dekomposisi LU. Sekali lagi, dekomposisi LU ini hanya bisa dilakukan kalau matriksnya adalah matriks bujur sangkar. Artinya sistemnya harus punya banyak persamaan dan banyak variabel yang sama. Nah, maka kalau sebuah sistem persamaan linear, ya, yakni yang bisa dinyatakan sebagai persamaan AX sama dengan B, maka kalau matriks A-nya itu bisa didikompos menjadi perkalian matriks segitiga bawah atau lower dengan matriks segitiga atas atau upper di sini, maka A sama dengan LU, sehingga sistemnya akan menjadi LU dikalikan X sama dengan B. Nah, kemudian jika hasil perkalian U dengan X itu sama dengan Y, maka kita pertama bisa menyelesaikan sistem itu pertama kali dengan menyelesaikan persamaan LX, LY sama dengan B. Ya, kemudian nanti kita ketemu berapakah Y-nya, lalu kemudian kita gunakan untuk menghitung X, ya, dari persamaan UX sama dengan Y, kita akan bisa mendapatkan solusi X-nya, ya, berapa X-nya itu, yakni solusi untuk persamaan mula-mula AX sama dengan B. Nah, di sini motivasinya adalah karena A itu bisa dinyatakan sebagai L dan LU itu adalah ini matriks segitiga bawah, ini kemudian U-nya adalah matriks segitiga atas, yang dalam hal ini dia bentuk matriks echelon, ya. Maka tentunya seperti yang kita bahas pada materi-materi sebelumnya, jadi kalau matriksnya itu adalah bentuk matriks segitiga, baik itu apakah itu bawah atau atas, maka akan menjadikan sistem itu akan lebih mudah untuk diselesaikan. Jadi dengan menggunakan substitusi balik kita sudah bisa langsung mendapatkan solusinya. Ya, contohnya adalah ini. Jadi ini adalah matriks A, ya, kemudian X lalu sama dengan B. Jadi matriks AX sama dengan B, kemudian matriks A-nya ini bisa kita dekompos menjadi perkalian matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Ini. Sehingga ini adalah matriks segitiga bawahnya, lower, kemudian ini upper, kemudian ini X-nya, ini sama dengan B. Nah, sehingga kalau kita misalkan bahwa perkalian matriks segitiga atas dengan X itu menghasilkan matriks Y, ya, maka akan bisa dapatkan ini adalah U dikalikan X sama dengan Y, ya. Maka kita akan menyelesaikan itu dari sini, ya. Jadi LY ini. Jadi ini kita selesaikan dulu, ya. Jadi ini sangat mudah. Jadi misalkan ini 2, ya. 2Y1 ya sama dengan 2, sehingga nanti Y1-nya ketemu 1, lalu di sini ada negatif 3Y1 ditambah dengan Y2 sama dengan 2, kemudian 4Y1 dikurangi 3Y2 ditambah dengan 7Y3 sama dengan 3, sehingga hasilan yang di atas itu kita substitusikan ke bawah, sehingga kita akan mendapatkan Y1 sama dengan 1, Y2 sama dengan 5, Y3 sama dengan 2. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan UX sama dengan Y, ya, sehingga kita mendapatkan ini. Ya, jadi persamaan ini, ya, Y1, Y2, Y3-nya kita dapatkan dari persamaan LY sama dengan B, sehingga kembali ini adalah UX sama dengan Y,
Y-nya sudah ketemu, ya, sehingga tetap kita menggunakan substitusi balik. Ya, dengan menggunakan substitusi balik, kita mendapatkan X1 ditambah dengan 3X2 tambah dengan X3 sama dengan 1, lalu X2 ditambah dengan 3X3 sama dengan 5, lalu X3-nya sama dengan 2. Lalu kita substitusi balik, ya, jadi sehingga kita ketemu X3, ketemu X2, lalu terakhir kita ketemu X1. Ini. Nah, ini, jadi sehingga akan lebih simpel lagi, ya. Jadi kalau misalkan matriks A-nya itu bisa didekompos, ya. Hanya ada keterbatasan di sini untuk penyelesaian sistem bersama linear dengan dekomposisi LU hanya untuk matriks koefisien yang bujur sangkara atau untuk sistem yang banyaknya persamaan dan variabelnya sama. Itu ya memang jangkauannya hanya itu aja untuk dekomposisi LU, tapi nanti akan memudahkan untuk cara lain yang memudahkan juga. Nah, sementara kalau misalkan dengan menggunakan eliminasi Gauss dan juga Gauss-Jordan itu tidak terbatas, ya, jadi bisa lebih luas lagi. Oke, sehingga permasalahan kita sekarang adalah bagaimana caranya mendekompos. Ya, jadi kalau bisa, bagaimana caranya mendekompos matrik A itu menjadi matrik perkalian matriks segitiga bawah dikalikan matriks segitiga atas, seperti ini. Nah, untuk dekomposisi LU kita menggunakan operasi baris, ya. Jadi kita bisa melakukan dekomposisi itu dengan menggunakan operasi baris elementer, cuma tidak dengan ini tidak menggunakan pertukaran baris, ya. Jadi langkah pertama adalah reduksi matriks A menjadi matriks eselon baris yang nantinya akan menjadi matriks segitiga atas, matriks upper tanpa pertukaran baris, ya. Sehingga kalau misalkan kita terpaksa harus melakukan pertukaran baris, maka berarti matriks itu tidak bisa didekomposisi. Ya, kita stop di situ. Ya, mungkin dengan menggunakan metode yang lain. Tapi kalau bisa melakukan reduksi menjadi matriks eselon tanpa pertukaran baris, ya, maka kita akan matriks itu akan bisa didekompos menjadi matriks perkalian matriks lower dan upper. Nah, pada saat kita melakukan reduksi matriks A menjadi matriks eselon baris U, ya, tanpa pertukaran baris, maka di situ sebab yang kita perlukan adalah jejak dari pengalinya, ya, karena kalau pertukaran baris kita tidak akan menemukan berapa pengalinya. Tetapi kalau misalkan pertukaran baris, maka tentu untuk mendapatkan satu utama kita ada faktor pengalinya, kemudian untuk mendapatkan 0 di bawah satu utama kita juga ada pengali di situ yang berperan, ya. Dengan merekam jejak pengali-pengali yang digunakan untuk mendapatkan satu utama dan pengali-pengali untuk mendapat 0 di bawah satu utama, maka ya, kita akan bisa menyusun nanti matriks eselonnya itu matriks segitiga atas, ya, uppernya, sementara untuk matriks segitiga bawah atau lowernya itu kita susun dari jejak pengali-pengali yang digunakan untuk mendapatkan satu utama atau untuk mendapatkan 0 di bawah satu utama. Nah, sehingga untuk menyusun matriks segitiga bawah atau matriks L, di sepanjang diagonal utama matriks L, kita tempatkan inverse dari pengali untuk membentuk satu utama pada posisi yang bersesuaian. Jadi sepanjang diagonal utama ditempatkan inverse untuk mendapatkan pengali, ya. Jadi inverse dari pengali untuk membentuk satu utama pada posisi yang bersesuaian. Sementara itu pada kedudukan di bawah diagonal utama, maka kita tempatkan negatif dari pengali yang digunakan untuk membentuk 0 di bawah satu utama pada posisi yang bersesuaian. Ya, jadi kalau untuk yang pengali untuk membuat satu utama kita cari inverse-nya, sementara untuk pengali untuk mendapatkan 0 di bawah satu utama kita cari negatifnya. Ini. Kemudian nanti kita bisa, pada akhirnya kita bisa bentuk mendekomposisi A itu menjadi perkalian matriks segitiga bawah dan segitiga atas. Contohnya ini, misalkan matriksnya 3 kali 3, 6 negatif 20, 9 negatif 11, 3, 7, 5. Yang pertama adalah kita
harus membuat satu utama. Jadi sama persis. Jadi artinya algoritma sama. Satu utama, 0 di bawahnya, satu utama, 0 di bawahnya, satu utama, 0 di bawah, terus seperti itu. Ya, itu. Jadi ini yang apa namanya, yang algoritma rutin yang kita gunakan. Sebagai koreksi juga untuk yang Anda di matematika dasar itu juga kita juga membuat atau menggunakan operasi baris juga ini, tapi saya lihat beberapa masih menggunakannya itu dengan algoritmanya itu tidak sistematis ya ini. Jadi ada yang misalkan ada yang 6-nya ditetapkan, kemudian untuk membuat 0, 9 dan 3 itu menggunakan 6 itu seperti itu, tapi tidak masalah sebenarnya, tetapi akan lebih panjang lagi nanti uraian. Jadi maka sebenarnya algoritmanya cukup simpel, ya bikin satu utama, lalu 0 di bawahnya, kemudian iterasinya bergerak ke baris yang kedua, bikin satu utama, lalu 0 di bawahnya, lalu iterasi berikutnya bergerak ke baris yang ketiga, bikin satu utama, 0 di bawahnya, begitu seterusnya. Nah, ini harus kita reduksi ke dalam bentuk matriks echelon, ya, yang nantinya akan merupakan matriks segitiga atas, yang tidak menggunakan atau tidak melibatkan operasi yang kedua atau pertukaran baris. Ya. Oke, sehingga dengan demikian maka untuk membuat satu utama pada baris yang pertama, maka di baris yang pertama itu kita kalikan dengan 1/6. Ya, jadi baris yang pertama itu kita kalikan dengan 1/6. Sehingga kita mendapatkan matriks ini. Ya. Nah, sudah ada satu utama di situ, sehingga kita bisa mengidentifikasi ya, di lokasi satu utama ini pengalinya adalah 1/6. Ya. Maka inverse dari 1/6 adalah 6, itu kita gunakan, kita tempatkan pada matriks segitiga bawah pada posisi satu utama yang sama. Ya, ini. Ya, ini. Jadi di satu utama di sini, maka ya, kita letakkan inverse dari 1/6 itu di sini. Berikutnya, kita harus setelah membuat satu utama, membuat 0 di bawah satu utama. Ya, membuat 0 di bawah 1. Jadi 9 harus jadi 0, 3 harus jadi 0. Ya. Maka untuk ini, baris yang kedua dikurangi dengan 9 kali baris yang pertama. Kemudian baris yang ketiga itu dikurangi dengan 3 kali baris yang pertama. Tuh, ya, sehingga kita akan mendapatkan ini matriksnya. Lalu kita identifikasi untuk membuat 0 di baris yang kedua, itu pengalinya tadi adalah negatif 9. Ya, yang kita cari adalah pengalinya tadi. Kemudian untuk membuat 0 di baris yang ketiga, itu pengalinya adalah negatif 3. Nah, yang untuk membuat 0 di bawah satu utama, maka yang kita cari ini adalah negatifnya. Ya, yang kita cari adalah negatif. Kalau tadi inverse, ini kita cari negatifnya. Kemudian kita letakkan pada posisi yang sama dengan 0 yang baris kedua dan baris ketiga tadi. Negatif dari negatif 9 adalah 9, negatif dari negatif 3 adalah 3, sehingga kita bisa menyusun matriks lower itu seperti ini perkembangannya. Ya, jadi sesuai dengan posisi ya, di mana entry yang diubah tadi ya, sehingga mengajarkan 9, ini 0 ya, sehingga masuk ke sini. Nah, negatifnya adalah 3. Baik, berikutnya kita akan setelah satu utama 0 di bawah satu utama, lalu iterasinya akan bergerak ke baris yang kedua. Ya, baris yang kedua ini harus ada satu utama. Nah, di sini duanya harus jadi 1, sehingga di sini baris yang kedua itu kita kalikan dengan setengah. Oke, baris yang kedua kita kalikan dengan setengah, sehingga kita mendapatkan ini. Kemudian kita identifikasi untuk posisi satu utama, itu, untuk membuat satu utama pada posisi baris yang kedua kolom kedua, itu, maka pengalinya tadi adalah setengah. Nah, kemudian kita cari inverse-nya, setengah inverse-nya 2, kemudian kita masukkan inverse dari setengah tadi pada posisi di mana satu utama tadi berubah. Oke, lalu berikutnya kita membuat 0 di bawah satu utama, sehingga baris yang
3, ya, 8-nya harus jadi 0, berarti baris yang ketiga itu dikurangi dengan 8 kali baris yang kedua. Oke. Sehingga kita akan mendapatkan ini. Nah, kemudian kita bisa mengidentifikasi ya, pengali untuk mendapatkan 0 di bawah 1 utama pada baris yang ketiga. Ya, ini pengali tadi adalah negatif 8. Lalu negatif dari negatif 8 adalah 8. Nah, itu yang kita gunakan untuk ini. Kita tempatkan di posisi yang sama dengan di mana 0 ini yang kita usahakan tadi itu berada. Oke, berikutnya ya sebenarnya sudah jadi apa? Matrik echelon sih sebenarnya, tapi kita tetap harus meneruskan algoritma kita ini pada iterasi yang ketiga untuk membuat satu utama. Ya, ini untuk nanti kebutuhan untuk membuat matriks segitiga bawah. Sehingga ini tadi tetap sama, ini karena baris yang ketiga ini kita kalikan dengan 1, ya, sehingga dengan demikian tetap sama, tapi kita perlu mengidentifikasi di sini. Untuk mendapat satu utama, tadi pengalinya adalah 1, ya, tinggal inverse-nya juga sama, 1, sehingga kita akan mendapatkan secara lengkap matriks segitiga komponen di segitiga bawah untuk matriks segitiga untuk matriks lowernya. Nah, kemudian di tempat lain ini kita bisa isi dengan 0. Ya, sudah seperti ini, yang lainnya di bagian atas dari diagonal utama itu kita isi dengan 0 sehingga kita mendapatkan matriks ini ya nih, matriks lowernya, ya, kemudian ini adalah matriks uppernya, sehingga kita bisa bikin ini bahwa matriks 6 negatif 2 0 9 negatif 1 1 3 7 5 ini bisa didekumpos menjadi perkalian matriks segitiga bawah dikalikan dengan matriks segitiga atas. Ya, matriks segitiga atas itu adalah hasil reduksi menjadi matriks echelon. Sementara matriks segitiga bawah itu adalah hasil dari identifikasi pengali untuk mendapatkan satu utama dan 0 di bawah satu utama. Untuk mendapatkan satu utama berarti kita cari inverse-nya, kemudian untuk mendapatkan 0 di bawah satu utama berarti kita cari negatifnya. Itu kita tempatkan di posisi yang bersesuaian sehingga kita mendapatkan bahwa matriks A itu bisa dinyatakan dalam perkalian matriks segitiga bawah dikalikan dengan matriks segitiga atas. Begini, jadi artinya begitu kita sudah sampai pada bentuk dekomposisi LU semacam ini, maka kita bisa menyelesaikan sistem bersama linear tadi seperti yang tadi di awal sudah kita contohkan. Oke, ini tentang bagaimana kita bisa mendekompos matriks itu. Nah, secara umum nanti juga akan bisa digunakan untuk yang tidak hanya untuk menyelesaikan sistem bersama linear, tapi untuk kebutuhan lain juga. Ya, jadi bagaimana caranya kita mendekomposisi LU. Ya, jadi kalau misalkan untuk menyelesaikan sistem bersama linear, maka tadi kita di awal sudah kita contohkan bagaimana terjadi. Ya, jadi kita menyelesaikan LY sama dengan B dulu, kemudian untuk mendapatkan X-nya kita menyelesaikan UX sama dengan Y. Itu. Nah, tetapi masalah pemecahan dekomposisi LU ini nanti juga akan banyak banyak aplikasinya. Ya, silakan nanti bisa Anda browsing, Anda searching penggunaan dekomposisi LU. Jadi kalau ada matriks bujur sangkar kemudian dekomposisi ya LU nanti bagaimana? Dekomposisi nanti juga bisa melibatkan 3 matriks juga ya. Jadi matriks segitiga bawah, matriks diagonal, kemudian matriks segitiga atas ya ini. Nah, itu Saudara silakan nanti dicari untuk mendapatkan mungkin Anda nanti bisa mendapatkan artikel jurnal untuk dekompos ya. Jadi implementasi dari dekomposisi LU ini. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa silakan Anda mulai sekarang sudah mulai mendapatkan atau mencari sebuah jurnal, ya, artikel jurnal yang nantinya harus Anda review. Artikel jurnal tadi adalah artikel jurnal yang berisikan implementasi dari aljabar linear di bidang ilmu komputer. Ya. Pekan lalu sudah kita contohkan penggunaan
nilai dan vektor eigen ya, untuk berbagai macam kebutuhan ya, untuk mendapatkan nilai prioritas dari hasil survei. Pekan depan akan kita lanjutkan untuk membicarakan mengenai pendekatan dari ruang vektor untuk data mining, sehingga Anda harus tugas yang Anda harus lakukan adalah mereview tadi, ya, nanti untuk sebagai pengganti tugas ujian akhir kita. Nah, artikel jurnal yang harus Anda dapatkan itu bisa jurnal internasional, bisa jurnal nasional. Tetapi kalau kalau misalkan Anda mereview jurnal internasional, maka bobotnya akan lebih tinggi dibandingkan kalau misalkan Anda mereview artikel dari jurnal nasional. Ya. Jurnal internasional pun juga kita persyaratkan untuk yang bereputasi, ya, jadi terindeks, apakah terindeks Scopus atau Copernicus, ya, ini. Ya, jadi jurnal internasional, ya, silakan. Baik artikelnya itu tadinya artikel murni, artikel jurnal, atau artikel yang berasal dari suatu conference. Biasanya Anda bisa mendapatkannya di IEEE, itu pun juga nanti akan terindeks Scopus. Ya. Itu jurnal, artikel jurnal. Kalau misalkan Anda tidak bisa mendapatkan artikel jurnal internasional, Anda bisa menggunakan mereview artikel jurnal nasional, cuma untuk jurnal nasionalnya itu harus dipastikan dia terakreditasi SINTA, minimal pada SINTA 2. Jadi SINTA 1 itu karena SINTA 1, SINTA 2, 4, 5, 3, 4, 5, 6 gitu ya, yang tertinggi ya. Jadi SINTA 1 atau SINTA 2 itu minimal itu. Ya, silakan nanti mulai sehingga Anda mulai sekarang sudah mulai bisa searching implementasi dari aljabar linear pada ilmu komputer. Ini. Silakan Anda nanti bisa mendapatkan. Jadi kalau kita kurang nanti pekan depan ada 1 kali pertemuan untuk aplikasi, kemudian pekan depannya lagi minggu keempat itu kita diskusikan mengenai tugas Anda itu tadi, ya. Mungkin Anda sudah mendapatkan artikelnya dan mungkin ada sesuatu yang perlu dibicarakan, didiskusikan, boleh silakan sebelum Anda mereview untuk melanjutkan mereviewnya. Kemudian pada pekan yang kelima dari sesi saya itu Anda harus mengumpulkan tugas itu, ya, sebagai pengganti ujian akhir. Begitu, sehingga itu yang harus Anda cari. Coba mulai dari sekarang Anda bisa mulai browsing, ya, jadi mendapatkan artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional atau nasional terakreditasi yang membicarakan mengenai implementasi dari. Ya, jadi saya lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan mengenai dekomposisi atau mengenai tugas yang akan Anda harus kerjakan untuk sebagai tugas akhir dari mata kuliah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini saya cukup sekian. Jadi silahkan Anda ada waktu untuk mumpung masih ada waktu, ada 3 pekan ini, Anda bisa mulai mencari dari sekarang, segera mungkin mendapatkan artikelnya, kemudian bisa mereview ya, dari artikel tadi. Silakan Anda bisa mempelajari, kemudian apa isi artikel itu, kemudian apa yang dikerjakan, kemudian bagaimana hasilnya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, maka untuk pertemuan hari ini saya cuma sekian. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.